Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay-nya lagi di channel Yatusam Official ya guys. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah, sehat walafiat ya guys ya. Rezekinya ngalir kayak air gitu ya guys ya. Lunas hutangnya, amin. Terus juga disayang sama majikan, amin. Semoga hari ini juga kalian dapat lesi. Ngimpi kali kak, yang apa-apa namanya juga berharap tuh yang baik-baik ya guys ya. Ayo kita nyusu dulu guys. Hari ini kayak bisa nyusu guys. Nggak minum kopi ya guys ya, karena lagi membersihkan perut ini. Perut saya sudah buncit. By the way, aduh guys, kayak Tisam tuh ya, nggak menyalahkan teman-teman kita yang masih kurang informasi, yang masih dalam ketakutan, yang masih menganggap kalau kita ini adalah domestic helper gitu ya, sehingga kita nggak bisa bersuara. Semoga video ini membuat teman-teman kita di luar sana pada berani ya guys ya. Kalau benar, kalau ya salah sih ya tetap aja kita harus minta maaf ya guys ya, nggak boleh sombong. Nah, kali ini kasusnya lagi kayak diskusikan ya dengan beberapa organisasi, semoga mendapatkan solusi terbaik. Tapi sebelum solusi yang diberikan oleh organisasi-organisasi di luar sana, alangkah lebih baiknya kayak Tisam secepatnya membagi kisah ini kepada kalian. Barangkali aja kisah ini sedang kalian alami, atau besok kalian mengalami, sehingga kalian udah punya pandangan nih. Oh iya, saya inget nih video kayak Tisam nih. Oh berarti saya harus melakukan seperti ini. Oke guys, ini tentang dituduhnya Cece mencuri, tapi kesalahan Cece ini adalah ketakutan yang luar biasa, sehingga dia menandatangani surat di mana surat itu yang merugikan sekali untuk dirinya gitu ya guys ya. Yuk, langsung aja. Kita sebut aja Mbak ini Mbak Citra ya guys ya. Mbak Citra ini sudah bekerja di majikan ini, padahal kontrak yang kedua. Kontrak kedua berjalan belum finish guys. Jadi Mbak Citra ini menjaga anak kecil. Dadanya ini sama singsang juga ya guys ya. Jadi dia ini menjaga anak selayaknya bekerja, udah di 2 kontrak. Mbak Citra ini menganggap majikannya ini adalah keluarga ya guys ya. Ya dong, buat kalian yang renew sama majikan kan otomatis kalian udah nyaman dong sama majikan ini. Tapi guys, konfliknya, ya dong, udah nyaman dong kalau kalian renew sama majikan ini, udah nyaman dong. Nah, ya Mbak Citra ini melakukan pekerjaan ya sebagaimana pekerjaan menjaga anak, masak, ya kayak kita normal aja deh guys. Nah, konfliknya itu dimulai saat majikannya itu COVID ini kan udah buka nih guys, liburan ke Jepang. Majikannya itu loihang ke Jepang guys, dan sudah tuh loihang di sana. Mbak Citra posisinya ditinggal sendiri di rumah. Sepulangnya dari Jepang, esok harinya Mbak Citra ini dipanggil oleh majikannya. Citra, sini. Disidang di sebuah meja makan. Mbak Citra dalam keadaan posisi berdiri, majikannya duduk. Nah, di situ Mbak Citra diinterogasi sama majikannya kayak gini. Saya kemarin pulang dari Jepang, saya merapikan nih lemari. Katanya kehilangan kalung senilai 38.000 dolar Hongkong, sebesar 70 juta ya guys ya. Nah, Mbak Citra ini kaget. Ya saya biasa aja gitu, ngelap kamar ya yang nyonya suruh gitu ya, ganti sebelum nyonya pulang ya saya membereskan, ganti spray dan lain-lainnya. Tapi saya tuh nggak mengambil apapun milik kamu jangan bohong katanya. Kalau kayak gitu saya mau periksa kamar kamu. Mbak Citra ngomong ya udah silakan aja. Akhirnya guys diperiksa, udah diodal adil tuh pakaiannya Mbak Citra. Ya kalau kayak Tisam sih marah ya guys ya, tapi ya mau bagaimana lagi gitu ya guys ya. Akhirnya pas diodal adil, apakah ketemu itu kalung? Nggak ada. Akhirnya majikan ini makin emosi dong ya. Aduh, glowing guys, bukan glowing ini sinar matahari guys, alhamdulillah tayang papak keluar. Akhirnya nambah emosi nih, terus sudah kayak gini. Kan nyonya sendiri udah ngacak adul itu. Kok ngacak adul? Udah ngacak adul itu baju-baju saya. Apakah ketemu? Nggak ketemu kan? Terus akhirnya ya kamu bisa aja, waktu saya nggak ada kamu itu jual itu kalung, terus kamu kirim uangnya ke Indonesia. Katanya kayak gitu guys. Aduh, kalau kayak Tisam sih udah darah tinggi tuh. Akhirnya apakah sampai situ majikan? Enggak.
Akhirnya ya udah, kalau kayak gitu saya mau poking nih. Mbak Citra ini udah derdeg nih guys, udah tangannya nih udah kayak kayak termor kayak gitu. Akhirnya udah derdeg kayak gitu. Apa namanya, majikannya ini ngeluarin handphone tuh, tapi di stop lagi tuh sama majikannya tuh handphonenya. Terus ngomong, ya udah deh gini aja, saya juga lapor polisi ini percuma, kamu nanti di penjara, katanya kayak gitu. Kamu nanti nggak bisa kerja. Ya udah gini aja, itu kalung kan senilai 38.000 dolar Hong Kong. Kamu kembalikan uang saya dengan cara cicil gaji, katanya guys. Ini anggap aja apa namanya, kasus damai, kata majikannya. Karena Mbak Citra ini ya maaf ya guys ya, kurang informasi, ketakutannya luar biasa, mentalnya down banget nih. Apakah di antara teman-teman kita yang mendengarkan video Kak Desa mentalnya sama? Jangan ya, mulai sekarang harus berani kalau benar. Akhirnya Mbak Citra ini berpikir, kalau saya di penjara, dikasuskan, nanti saya nggak bisa kerja, anak saya mau dikirim apa? Jadi ya udah Nyonya, yang terbaik aja, katanya. Yang terbaik aja. Akhirnya majikan ini ngambillah tuh kertas di ruang tengah. Di situ ruang kerjanya si Singsang. Ada kertas kosong, HVS warna putih. Dia tulis tuh, perjanjian pengembalian kalung majikan senilai 38.000 yang diambil per bulan dari gajinya Mbak Citra 3.800 dolar Hong Kong. Disetujui Citra Kirana, bukan Citra aja, ditandatangani guys sama Mbak Citra. Akhirnya apa? Perjanjian ini sah dan dinyatakan Mbak Citra mengambil kalung. Padahal Mbak Citra demi Allah sama kayak Tisam 3 kali nggak mengambil. Nah, kemarin itu telepon guys, dan kalian tahu nggak, cicilannya sudah di bulan ke-7. Artinya itu 3 bulan lagi Mbak Citra memberikan 38.000 sia-sia kepada majikannya. Gila guys, kita yang kerja, yang harusnya digaji, kok kita gaji majikan. Nih, kasus ini apakah benar-benar dipercaya? Apakah benar? Apa sih solusinya? Sebenarnya Mbak Citra ini harusnya melakukan apa? Ayo kita bahas bersama guys. Oke, sekarang Kak Tisam nanya ke Mbak Citra, terus Mbak Citra maunya gimana? Apa kita mau banding? Yang pertama, kalau banding ya memang kita memakan waktu ya guys ya. Tapi ya nggak apa-apa, kalau benar nggak jadi masalah. Seperti kasusnya, ingat nggak Mbak Atin yang tas ungu yang dituduh sama yayanya mencuri? Alhamdulillah ya guys ya, berkat doa kalian, alhamdulillah kemarin dinyatakan bebas tanpa tuntutan dikarenakan tidak ada sidik jari di sana. Alhamdulillah bahagia ya guys ya kalau mendengar seperti ini. Setelah melewati proses 2 bulan menganggur guys sebagai tahanan luar, tapi untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran ya nggak usah takut ya guys ya. Oke, kembali lagi ke kasusnya Mbak Citra. Mbak Citra ini ngomong kayak gini, udahlah Kak, nggak apa-apa, saya lunasin aja sampai 10 bulan. Setelah itu apa namanya, saya mempertahankan sampai finish dan cari majikan lagi. Itu legowonya Mbak Citra. Nah, kalau menurut Kak Tisam ya guys ya, kalau Kak Tisam ada di posisinya Mbak Citra, Kak Tisam akan begini ya guys ya. Itu kan Mbak Citra ya guys ya, pengennya kayak gitu guys. Nah, kalau Kak Tisam ada di posisinya Mbak Citra, kalau Kak Tisam itu disidang sama majikan kayak gitu ya, Kak Tisam itu harus ngomong dulu, kamu kalungnya seperti apa, bisa nggak kamu tunjukkan gimana modelnya, nanti saya akan cari dulu semampu saya, kalau emang kita nggak ngambil ya guys ya. Terus kalau misalkan 38.000, ada nggak kamu notanya? Kalau misalkan majikan ngomong, ya orang hilangnya sekotak-kotaknya gitu. Udah kayak gitu ya guys ya. Terus ada nggak buktinya kamu nuduh saya kalau misalkan saya ngambil? Kan nggak ada. Itu kamu udah ngacak adul itu barang-barang saya juga nggak ketemu. Terus dasar apa kamu menuduh saya? Kalau misalkan kayak gitu, ya udah, kalau saya itu pokingkan saja kamu. Ya udah, silakan pokingkan saja. Nggak usah takut guys, kita tantang majikan seperti itu. Biarkan polisi yang membuktikan kalau kamu benar-benar mencuri atau tidak. Oke, kejadiannya kalau kalung itu memang ada di tas kamu dengan sendirinya dan kamu nggak ngambil, kamu nggak usah takut. Biarkan polisi menyidik nih, nggak apa-apa kamu jadi tahanan luar, nggak apa-apa guys. Biarkan menyidik, apakah benar di kalung tersebut ada sidik jari kamu. Kalau kamu ngerasa nggak ngambil, kamu harus yakin dan tanamkan dalam diri kamu, pasti nggak ada sidik jari saya di situ karena saya nggak ngambil. Harus berani hadapi, nggak apa-apa. Biarkan polisi yang membuktikan. Apakah polisi Hong Kong itu adil? Adil. Ini kasusnya Mbak Atin, tidak ada sidik jari di sana dan dibebaskan tanpa tuntutan, meskipun melalui proses, nggak apa-apa guys.
Terus Kak, kalau misalkan saya jadi tahanan luar, gimana saya makan? Gimana nanti saya extend visa? Nggak usah khawatir. Banyak organisasi-organisasi yang akan membantu domestic helper kalau kalian diinjak-injak tuh guys, digerus-gerus sama majikan. Nggak usah khawatir ya guys ya. Kamu bisa hubungi Kak Insam untuk minta rekomendasi organisasinya ya guys ya. Insya Allah Kak Insam bantu semaksimal mungkin. Atau kalian bisa cari di Google organisasi penolong domestic helper Hong Kong. Di situ banyak nomor teleponnya. Oke guys ya, sekali lagi, kalau misalkan memang kalian benar tidak mencuri, jangan mau tanda tangan surat apapun yang kalau kalian nggak ngerti isi surat itu apa. Oke, kasusnya Mbak Citra seperti itu ya guys ya. Kayak Insam khawatirnya, kalau misalkan ini tetap lunas 10 bulan, apakah selamat sampai situ aja? Enggak, karena majikan ini udah licik dari awal ya guys ya. Bisa saja majikan itu memanfaatkan surat tanda tangan yang menyatakan Mbak Citra itu melunasi kalung itu. Berarti kan secara hukum nih Mbak Citra nih mengiyakan kalau Mbak Citra ini mengambil ya guys ya, karena mau membayar. Kalau nggak mau, polisi akan menanyakan sama Mbak Citra, kenapa kamu mau ngangsur, ya kan? Apakah mungkin polisi itu percaya kita orang saya takut? Enggak guys, impossible. Selama 10 bulan kita ikhlas ridho ngasih majikan 3.800. Polisi nggak akan mungkin percaya guys. Terus saya takutnya Mbak Citra kalau misalkan mau finish kontrak, surat itu menjadikan alasan majikan untuk menekan Mbak Citra supaya tetap renew kontrak. Karena apa? Karena majikan akan ngomong, kalau kamu pergi cari majikan lain, saya akan laporkan ke imigrasi nih kalau kamu pernah mencuri kalung saya. Matilah sudah kita. Kalau misalkan kita sudah mau, kan Mbak Citra ini kurang 7 bulan lagi. Kalau Mbak Citra full kan, dan Mbak Citra tiba-tiba mau notice aja, saya sakit hati, udahlah nggak apa-apa, saya hilang 38.000, yang penting saya carikan majikan baru. Ini lebih-lebih guys. Majikan pasti akan merekomendasikan jelek ke imigrasi kalau kita pernah mencuri. Kalau kita ngeyel ke imigrasi, orang saya nggak mencuri, orang buktinya nyata kok, kamu mau-mauan bayar 38.000. Iya kan? Kalau menurut kayak Insam nih, nggak apa-apa nih, 3 bulan lagi belum lunas, nggak usah dibayar. Kalau kayak Insam mau ngajuin banding aja, ya kan? Saya minta tuh organisasi, bantu saya dong. Saya nggak mau nih, saya bener-bener nggak mencuri kok. Karena apa? Karena 3 bulan kita bisa memberikan alasan ke polisi, dan organisasi ini bisa membantu Mbak Citra untuk mengatakan kepada polisi kalau anak ini nih ditekan, didiskriminasi. Nah, saat kita mengajukan banding guys, baru polisi akan mencari bukti dan menanyakan ke majikan, bukti-bukti apa bisa kamu itu menuduh cecemu. Kalau misalkan kan ada CCTV ya guys ya, iya kan? Itu ya guys ya, kita itu nggak boleh lemah, nggak boleh takut kalau kita benar. Nah, kalau misalkan kasusnya Mbak Citra ini terjadi sama kamu akan bersikap yang kayak gimana guys? Coba dong sharing, barangkali aja nih komentar kamu ini dibaca teman-teman kita yang masih lemah, yang masih kurang berani. Semoga menjadikan motivasi teman-teman bahwa kita ini pekerja migran yang sudah berpikir kritis ya guys ya. Ayo komentar ya, ditunggu nih komentarnya. Kalian harus hati-hati dan waspada. Sebaik-baiknya majikan, dia tetap orang lain. Kita tetap profesional kerja aja. Sebagaimana profesional kerja, kalau misalkan memang tidak ditemukan nggak benar dengan cara kerja saya, ya silakan, kan banyak bukti, pasang CCTV atau apa ya guys ya. Kita nggak boleh dituduh kayak gitu, mau dipoking kan, terus kita ngerasa takut. Jangan. Ingat, polisi Hong Kong itu bijaksana kok. Oke, kalau nggak ada sidik jari kamu di benda yang dituduhkan mencuri, kamu tetap akan dibebaskan. Buktinya sudah banyak. Mungkin itu aja guys sharing Kak Insam hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Hati-hati buat kalian, jangan lupa tetap makan enak, tetap nyusu, dan tetap ngopi. Cheers, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.